Ada sebuah ungkapan bijak yang berbunyi demikian. Bunyian yang paling menggelikan dan meninggalkan ratapan di dunia ini, yakni bunyi sentuhan garpu dan sendok seorang yang kekenyangan dan didengarkan oleh anak yatim dan si miskin yang sedang dalam kelaparan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para pencinta Karmelitu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Penginjil Lukas mengawali tulisannya dengan mencantumkan tujuan dan sumber penulisannya. Sumber dari tulisan Lukas adalah kesaksian dari mereka yang menjadi saksi dan pelayan firman, dan tujuannya agar orang-orang percaya bahwa semua yang diajarkan adalah benar. Kebenaran itu adalah kebenaran tentang peristiwa Kristus Anak Allah yang sering disebut sebagai Yesus dari Nazaret. Selanjutnya Injil mengisahkan tentang kisah Yesus yang kembali ke Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Yesus pulang kampung. Pulang kampung yang menjadi momen yang membahagiakan dan dirindukan oleh banyak orang ketika telah bepergian dalam kurun waktu yang lama. Dikatakan bahwa Yesus masuk ke rumah ibadat. Di sana ia mengajar di rumah ibadat, dan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya untuk dibacakan. Ada beberapa poin utama yang kiranya menjadi inti dari teks Nabi Yesaya tersebut. Antara lain penyampaian kabar baik kepada orang-orang miskin, pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan pembebasan bagi mereka yang tertindas. Semua itu menjadi bagian dari tujuan kehadiran Yesus. Karena itu pada bagian akhir dari kisah Injil hari ini, Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Penggenapan itu hadir dalam diri Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Mesias yang diurapi. Fokusnya memang lebih diarahkan kepada orang-orang miskin, mereka yang tertindas. Sebab itu Injil Lukas
memang bertujuan untuk menyapa kelompok-kelompok anawim, mereka yang tertindas secara status sosial. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan suci hari ini juga menampilkan kriteria dalam pewartaan kabar baik. Pewartaan iman adalah warta tentang sukacita. Karena warta tentang sukacita tentu saja harus memberikan dampak, menyapa bagi setiap orang yang menjadi pendengarnya. Injil adalah kabar sukacita yang menyelamatkan. Situasi yang digambarkan dalam kitab Nabi Yesaya yang dibacakan oleh Yesus dalam sinagoga juga menggambarkan situasi pada masa sekarang. Situasi kemiskinan, situasi penindasan, situasi tertawan. Kemiskinan tidak hanya miskin soal materi, tetapi juga miskin dalam relasi, dalam sukacita, dalam kebersamaan dengan orang lain. Orang merasa terasing dalam masyarakatnya, dalam kelompoknya, merasa terasing dalam komunitasnya, juga dalam hidup berkeluarga. Mereka memerlukan sapaan dan didengarkan oleh orang lain. Namun di sisi lain, kita juga perlu untuk memberikan perhatian bagi kemiskinan secara materi. Mereka memerlukan uluran tangan kasih dari kita. Mereka memerlukan pemberian yang tulus dari kita. Memang perlu kekuatan untuk bisa memberi, namun memberi dengan murah hati akan melahirkan sukacita yang kata para bijak sukacita itu sulit untuk didefinisikan. Yang berikut nampak juga situasi penindasan. Penindasan secara moral maupun material. Akhir-akhir ini di negara kita, di daerah kita, marak terjadi kasus perendahan martabat manusia, kasus pelecehan. Yang mirisnya yang menjadi pelakunya adalah orang-orang Kristiani yang sudah dibaptis, yang sudah diurapi. Kiranya hal ini menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi kita semua. Kita pun sering menjadi pelaku kekerasan, pelaku pelecehan terhadap martabat manusia, sekalipun dalam skala yang kecil. Dalam kehidupan kita, dalam hidup berkomunitas, hidup berkeluarga, seringkali melalui kata dan perbuatan kita, kita ikut ambil bagian di dalam tindakan kekerasan dan pelecehan tersebut. Saat ini saudara-saudariku, toh kalau kita belum mampu, belum memiliki kesempatan untuk menjadi figur pembebas bagi sesama yang tertindas, sesama yang sedang tertawan, setidaknya kita tidak menjadi pelaku kekerasan, kita tidak mengambil bagian dalam pelecehan dan penindasan bagi sesama. Dan yang berikut penglihatan bagi orang-orang buta. Buta bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga dalam banyak aspek kehidupan. Kebutaan yang paling dasarnya, yang paling eksistensial, adalah ketika kita menutup mata terhadap penderitaan sesama yang ada di sekitar kita. Kita memiliki mata, tetapi kita tidak dapat melihat. Kita kurang peka, kurang peduli terhadap sesama. Ada sebuah ungkapan bijak yang berbunyi demikian. Bunyian yang paling menggelikan dan meninggalkan ratapan di dunia ini, yakni bunyi sentuhan garpu dan sendok seorang yang kekenyangan dan didengarkan oleh anak yatim dan si miskin yang sedang dalam kelaparan. Maka kita belajar dari Yesus, Tuhan dan Guru kita, untuk peduli, untuk peka, untuk tanggap dengan situasi yang ada di sekitar kita, melalui kata dan perbuatan kita dalam kehidupan kita setiap hari, sesuai dengan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa buat untuk membantu, menolong, dan meringankan beban sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk dapat melakukan semua itu, kita adalah manusia lemah. Karena itu kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk membantu, menolong, dan menguatkan kita. Roh yang sama, yang diam dalam diri Yesus. Mari kita belajar dari pribadi Yesus, dan semoga kita menjadi pelaku kabar baik
dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur untuk segala rahmat dan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Melalui kehadiran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah diselamatkan dan telah ditebus. Semoga keteladanannya sebagai sabda yang hidup memberikan kami inspirasi baru dalam kehidupan kami setiap hari, membantu dan menolong kami untuk menjadi pelaku sabda, untuk menolong sesama, untuk meringankan penderitaan sesama yang ada di sekitar kami, dalam hidup berkomunitas, hidup bermasyarakat, dan hidup keluarga kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.